Tekan ke lantai sekali. Supaya apa? Nanti ada seal yang bocor, yang digolong dipecah, bercampur antara air A dan air B. Oke, cara meraciknya kita buka dulu penutupnya, oke, seperti ini. Terus di dalam ada besi yang menonjol itu. Ada besi Pak dalam sini. Ada besi Pak. Oh yang di atas. Ya ini yang di sini Pak. Ini yang menonjol ini. Oh ya ada. Nah, jadi kita isi air. A yang biru. kecil. Oke, berarti A ini untuk tabung yang Kecil. yang sedikit, yang B tabung yang Besar. besar. Oke, kita buka ya. Kita haruskan semuanya. Kalau perbandingannya ada nggak Pak? Maksudnya perbandingan Di dalam Tidak maksudnya itu ngisinya Maksudnya sudah dia- dilepas satu-satu kayak tadi Pak, yang Ah. besar, yang kecil di sini, Ah. ya kan, baru diisi. Setelah diisi baru, maksudnya nggak usah pakai media ember. Oh, itu tergantung situasi kondisi di lapangan. Ah, itu yang saya tanya. Kalau memang Nice. di kamar pasti ada ember lah Pak Minto. Hah? Pasti ada ember. Ada. Pakai ember. Yang aman pakai ember. aja lah. Tapi kalau memang emergency, ya udah. Bikin kopi kan? Ya. Harus dia berkuali, ya kan Pak? Terjawab. Oh, sudah. Biasa ditepok dulu Pak, oke kecil. Tapi gini apa? Enggak. Enggak, enggak. Sementara alat ini sudah tidak ada. Ya. Di kapal pun juga sudah jarang. Tapi saya kembalikan ke sistem kapal masing-masing. Mungkin masih ada kapal tertentu yang masih menggunakan sistem yang AB ini. Artinya di kapal nanti, kalau kita menemukan sistem yang seperti ini, harus ada bubuk kimia yang paling gampang kita menyebutnya A dan B. Kalau kita kembali ke unsur kimianya, yang A ini aluminium sulfat, yang B ini unsur kimianya natrium bikarbonat. Saat nanti AB ini airnya bercampur menjadi satu, ada reaksi gas, ada gas CO2-nya. Fungsinya apa? Untuk mengolah busa, memancar busa menuju sumber api yang terbakar. Kalau kelas foam ini digunakan pemadaman kelas B atau benda cair, liquid. Contoh mungkin minyak dan sebagainya. Sekarang saya masuk ke teknik cara meraciknya. Mungkin Bapak masih ingat, mungkin, tapi mungkin juga sudah banyak utangnya dan sebagainya. Faktor ini lupa manusia. Kita flash lagi. Yang pertama begini, ini diketokkan ke lantai sekali. Supaya apa? Nanti ada seal yang bocor, yang digolong dipecah, bercampur antara air A dan air B. Oke, cara meraciknya kita buka dulu penutupnya, oke, seperti ini. Terus di dalam tabung ini ada tabung kecil. Kita angkat, kita lepas penutupnya juga. Terus kita takar air. Takarannya untuk tabung kecil ini ada batas garisnya. Takarannya. Yang tabung besar nanti kita isi air sampai batas ada besi yang menonjol di dalam tabung. Ini Pak Kodir. Nah, ada besi yang menonjol itu. Ada besi Pak dalam sini. Ada besi Pak. Oh yang di atas. Ya, ini yang di sini Pak. Ini yang menonjol ini. Oh ya ada. Ya, jadi kita isi air. Ini Pak, Pak Ahmad. Besi. Menonjol. Ada Dekat lagi. Oh, yang Bocor ada. Ntar buang gantian. Jadi kenapa nggak boleh full? Takutnya apa? Nanti kalau terlalu full langsung bereaksi bercampur dengan bubuk yang A. Jadi yang kecil ini diisi air sampai batas garis, yang besar diisi air sampai batas besi yang menonjol. Oke, sekarang saya gambarkan. Kalau untuk airnya sebenarnya kalau unsur kimia itu boleh pakai air apa saja, air laut pun juga nggak apa-apa. Tapi di kapal nanti lebih baik pakai air tawar, kalau bisa pakai air hangat. Supaya apa? Reaksinya lebih cepat. Tapi di kapal kan nggak mungkin kita masak air dulu. Yang penting intinya air tawar aja. Oke, ini contoh. Kalau air laut Pak nggak bisa Pak? Nggak masalah. Bisa. Unsur kimia itu bisa digunakan untuk air. Karat yang media gitu. Tapi media pasti akan mengalami karat. Ya. Ini pas garis. Terus yang tabung besar ini kita isi air sampai batas kita takar aja. Oke, gimana? Sekarang kita tuangkan masing-masing air ini kita langsung ember, kita racik. Ini yang tabung kecil, yang ini tabung yang besar.
Langkah berikutnya kita siap untuk meracik foam A, B-nya. Kita buka A yang biru. Oke, berarti A ini untuk tabung yang Kecil. kecil yang sedikit, yang B tabung yang Besar. besar. Oke, kita buka ya. Kita haruskan semuanya. Kalau perbandingannya ada nggak Pak? Maksudnya perbandingan Di dalam apa, 1:3 kah atau berapa enggak ya? Itu untuk semua. airnya tadi, semuanya airnya. Cuma airnya aja tadi yang Expirednya mungkin hampir sama seperti apa? Tahu beracun. Tapi mungkin kalau kena tangan nggak masalah. Nggak masalah kena tangan. Nggak harus pakai handscoon nggak apa? Kalau untuk safety-nya pakai handscoon. Safety-nya. Jangan main cepat. Kalau di kapal mungkin nanti belum sempat kita memakai sarung tangan. Kalau di kapal nanti maksudnya. Ini yang A, yang B saya tuangkan ke Oke, nanti untuk semuanya ya kita aduk sampai larut. aduk. Dikit. Bikin es. Oke, ini yang B, yang A juga diaduk sampai larut. Jadi kena mata itu ya. Kalau kena mata mungkin ya takutnya ada iritasi. Mata pencarian. Pencarian tambah berat, Pak. Perut kosong soalnya itu, Pak. Nanti videonya share ya. Ya. Oke, sampai larut ini ya, sampai larut aja. Oke, setelah sampai larut, kita tuangkan kembali ke masing-masing tabung. Yang A tabung kecil, yang B tabung yang besar, tapi nanti dikasih seal tambatan plastik supaya Pak tidak langsung bereaksi bercampur antara air A dan air B. Oke, saya minta bantuannya Pak, mungkin izin. Ya. Pak, Ya, Guru, betul. Pelan-pelan. Itu pakai apa Pak? Roti gula aren. Tambah ada isinya. Terus kita kalau namanya kalau kopi Pak, dikasih air pasti nambah isinya Pak. Oh ya, jadi penuh ya. Tambah serbuk. Nggak usah, bisa pakai satu ya. Langsung pakai tipis aja Pak. Oh, pantas harus di ini ya. Iya benar Pak, dibalikkan terus dijebol nanti. Oke, terus yang B Pak Nur. Tuangkan aja Pak, kasih tangan aja Pak. Ini biar campur sama ini enggak apa-apa. Maaf. Saya mungkin mau ini Pak, mau demokan dulu. Contoh aja. Maaf. Bisa demokan dulu. Ini kalau bercampur menjadi satu nanti reaksinya mungkin menjadi seperti ini. Jadi gini. Apa di tangan? Yang penting nanti dicuci aja pokoknya. Ini jadi mekanisme bisa sabun ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir Pak. Kimia maksudnya yang menjadi satu antara air A dan Air B. B. Pak Anggur. Semua 10.000. 10.000. Maaf, lanjut. Bukan sulap, bukan sihir. Kan kirain obat ini, Pak. Bukan. 10.000. Ada aja. Edi. Iya, dia full itu, dia ini udah tekanan tadi itu. Enggak apa, terus Pak Anggur terus. Itu yang tengah belum apa? Enggak apa, Pak. Apalagi kalau kipas campur bola. Aluminium. Oke. Masuk. Oke, sudah ya. Oke, yang ini. Yang B apa ya? Kita masukkan yang B, natrium bikarbonat. Natrium. Aluminium sulfat. Kan bapaknya ada. Yang B yang tongkat apa sih? Yang putih ya? yang kalau kita ngomong sistemnya yang penting A tabung kecil,
Di tabung besar. Itu yang paling gampang. Pak, itu kalau nyampurnya langsung di tabungnya kenapa? Ngaduknya susah. Langsung beras dia. Susah dikutuk kan bisa pakai stick begini. Dia langsung masuk dia. Tidak, maksudnya itu ngisinya sudah dilepas satu-satu kayak tadi Pak, yang besar, yang kecil di sini, ya kan, baru diisi. Setelah diisi baru maksudnya nggak usah pakai media ember. Oh, itu tergantung situasi kondisi di lapangan. Itu yang saya tanya. Kalau memang Guys. di kamar pasti ada ember lah Pak Minto. Pasti ada ember. Ada. Pakai ember, yang aman pakai ember. Tapi kalau memang emergency, ya udah. Di kopi kan. Harus dia kuali, ya kan Pak? Terjawab. Oh, sudah. Biasa dikekor dulu Pak, disuapin pakai kusir. Tapi gini, Enggak. Enggak, enggak. dia nanti di segelnya digituin harus langsung dipakai. Dipakai. Gimana Pak? Dan ini gambarnya begini. Untuk yang saya tadi menggambarkan supaya kita ngerti perbedaan cara pakai hukum yang manual dan otomatis. Yang mau otomatis itu ada lever tuasnya. Di saat buka pinnya tek, ditekan tret, dia pasti akan keluar. Karena tekanan gas nitrogennya ada N2-nya. Tapi nanti kita bergantian, tret, satu yang kedua. Tapi kalau ini saat dibalikkan tek, diketokkan tek, dia langsung bereaksi bercampur dan nggak ada berhenti. Dia akan terus Sampai habis. sampai habis. Ada tekniknya nggak? Ngetok di lantai. Nah, gini ada dua cara. Ada yang diketok duluan, tek, baru dibalikkan. Ada yang kedua dibalikkan dulu baru diketok sama mentok. Nah, yang penting intinya apa? Ini supaya menjebol Yang plastik. Sealnya plastik. Dan nanti untuk tim manualnya menurang saat bergantian berhubungnya terus mancar. Jangan buru-buru pegang tabungnya, tapi pegang selangnya. Oh, ada selangnya kok. Supaya nggak sampai Tuh, selang. Oke, ini gambaran cara merakit sistem foam A dan B atau sistem yang manual. Sebelum kita langsung praktek teknik pemadaman menggunakan blanket dan sebagainya, dari sistem merakit foam AB ini mungkin ada tambah dulu atau pertanyaan dulu? Paham ya? Jelas ya? Oke, kalau jelas, saya minta tolong satu orang aja. Ini Dapurnya Pak. enggak ini cuma ini aja. Taruh aja di satu orang izin. Sat. Aja sat. Lainnya kita persiapan.